Nama saya Andrian Putra Ramadan dengan NIM akhir 133. Nama saya Cahaya Cikal dengan NIM akhir 135. Saya Muhammad Musa Farial dengan NIM akhir 031. Saya Syadan Ramlan, NIM 030. Saya Muhammad Rafael Fikri dengan NIM 099. Kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami mau pergi ke dataran tinggi, tepatnya di wilayah Puncak Bogor, di mana kami akan mewawancarai beberapa pedagang sayuran yang ada di dataran tinggi tersebut. Let's go. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatul Jakarta. Nama saya Muhammad Musa Farial dari program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya mau nanya Pak, bagaimana cara Bapak mendapatkan pasokan sayur itu setiap harinya? Kalau saya setiap harinya ke sini mungkin dari petani langsung ke sini gitu. Oh, dari Ya. petani. Yang ngirim gitu, yang masuk. Kira-kira jenis sayur atau buah yang paling laku dijual di sini tuh apa Pak biasanya? Kalau sayuran paling wortel, pisang gitu, yang gitu aja yang sering banyak yang konsumen ke sini datangnya gitu. Buat nyayur-nyayur gitu aja. Nah, kira-kira harga sayur itu sering berubah nggak sih Pak setiap harinya? Terus biasanya yang tahu nggak Bapak faktor yang mempengaruhi harga sayur berubah tuh apa? Mungkin kalau perubahan ya kemungkinan itu mungkin dari petaninya ada yang panennya gagal gitu. Nah itu mungkin jadi harga agak naik gitu. Oke. Terima kasih ya Pak udah menjawab pertanyaan. Baik, dari Bapak sendiri sebelumnya apa sih Pak tantangan terbesar atau kendala yang sering Bapak alami dalam berjualan sayur ini? Kalau kendala mungkin ya gini ya, kalau pengunjungnya ke sini nggak ada, nah itu yang barang nggak laku gitu misalkan kan. Kalau pengunjungnya banyak ke sini, wisatawan gitu, alhamdulillah ada dikit-dikit gitu kan. Berarti pemasukan terbesarnya bergantung dari kayak orang-orang yang datang ke sini gitu ya? Kalau daerah sini gitu ya. Beda sama di pasar lah kalau pinggir jalan gitu. Berarti kemungkinan kayak hari-hari libur gitu pendapatan naik ya Pak? Nah, alhamdulillah gitu, kalau hari libur Sabtu Minggu itu ada gitu kan. Kalau hari-hari biasanya biasa aja gitu. Terus juga Pak, selanjutnya Bapak kan sebagai pedagang kecil UMKM nih, dari pemerintah itu pernah mendapatkan kayak program bantuan ataupun bentuk subsidi apapun dari pemerintah, pernah dapat nggak? Oh, alhamdulillah dapat gitu. Kalau misalnya subsidi gitu beras gitu kan ada gitu kan. Tapi kalau untuk apa Modal gitu. ya modal dagangan Bapak sendiri? Kalau modal saya belum pernah pinjam gitu, belum ada yang ini ngasih gitu belum. Tapi kalau misal kayak dari pemerintah pengen naikin penjualan kayak pedagang seperti Bapak nih, pernah dengar nggak? Atau Bapak sendiri pernah merasakan atau belum pernah? Kalau saya belum sih, soalnya baru gitu saya. Baru. Gitu aja. Ya. Harapan Bapak ke depannya buat kayak kondisi pedagang seperti Bapak ini Ya, kepada pemerintah gitu. Kepada pemerintah mah minta bantuannya aja lah gitu. Pada pedagang-pedagang kecil gitu kan, tolong dibantu lah gitu, jangan sampai pada nganggur gitu kan. Ya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Baik Ibu Fitri, saya mau bertanya, kalau harga sayur-sayur lagi turun itu ngaruh ke jualan Ibu nggak sih? Harga pasarnya lagi turun, buat harga-harganya? Iya, buat untungnya apa untung apa rugi? Kalau harga sayurannya turun,
Iya, kalau lagi turun. sama aja. Oh, sama aja ya kalau lagi turun. Kebanyakan orang Arab yang belinya orang luar. Oh, orang Arab ya? Iya. Orang dari luar negeri. Iya. Oh, gitu. Jadi kan dia nggak tahu harga pasaran berapa. Kalau orang Indonesia mungkin tahu ya. Oh, iya. Orang-orang kan enggak. Jadi sama aja sih. Oh, sama aja Iya. ya. Terus sayur yang paling sering naik turun tuh biasanya apa, Bu? Tomat ya. Oh, tomat ya. Iya. Selain tomat, Kalau misalkan musim hujan tuh sama naik harganya. tomat itu. Iya. Oh. Terus kalau pembelinya nawar itu biasanya Ibu kasih aja atau tetap sesuai harga? Kasih sih sekali Kasih. turun sedikit. Terus sedikit ya. Banyak juga yang nawar ya, Bu? Iya banyak. Apa setiap pembeli pasti nawar ya? Iya. Tapi kalau ada yang enggak gitu kan. Ada yang enggak langsung aja beli. Ada juga ya, Bu. Terus pembeli itu sering nggak sih, Bu? Sekarang lebih pilih sayur yang maksudnya pembeli itu kalau datang nyarinya tuh yang harganya murah atau yang segar, apa yang gimana ya Yang kriteria? bagus. Kalau yang bagus harga kan pastinya ya. Yang penting bagus, harga nggak boleh jadi masalah kadang ya. Harus yang bersih juga ya Iya. kan. Terus ada nggak pembeli yang udah jadi langganan dari dulu? Banyak ya? Iya. Daerah sini-sini Iya. aja ya? Orang luar juga kadang kalau udah ada yang jadi langganan datang lagi ke sini lagi. Kalau emang udah terkenal Iya. rasanya, kualitasnya gitu ya, Bu Iya. ya? Oh, oke, terakhir Bu, misalnya ada pembeli baru, gimana cara biar mereka balik lagi ke sini? Ada caranya? Harganya diturunin. Apa? Harganya Oh, misalkan di lain 10.000, kita 8.000. Kan kadang orang luar bandingin harga beda 1.000 aja. Ini Iya. apa ngaruh gitu. Ngaruh banget Iya. ya harga ya, Iya. walaupun beda Iya, dikit. iya gitu. Oke, Ibu Fitri, makasih atas wawancaranya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Fiki dengan NIM 128080310300099. Jadi gini Bu, Ibu kan menjual sayur ya Bu, Iya. dan Ibu tahu gak sih cara agar sayur itu bisa terus menghasilkan gitu Bu, atau berbuah gitu dengan baik, itu Ibu tahu gak? Memang hasilkan kita. Jadi kayak misal pertumbuhan sayur-sayurannya tuh menjadi bagus gitu Bu. Enggak. Oh enggak ya, oke berarti Ya, kalau misalnya cuma untuk jual aja. Oh gitu ya. Kalau misalnya untuk menjaga kualitas sayur yang udah Ibu beli nih dari pemasok itu gimana sih Bu? Maksudnya biar kelihatan segar. Iya biar kelihatan segar dan kayak tahan lama lah gitu Bu. Nah, paling pakai air. Pakai air. Iya. Oh maksudnya pakai air tuh gimana Bu? Kayak disemprot gitu? Nah, kalau misalkan timun kan biar segar ya. Kalau misalkan di daunan paling disimpan di kulkas. Oh kira-kira tuh kalau sayur kayak gitu tuh bisa berapa lama sih Bu nahannya Bu? Lama sih kalau tomat, bawang apalagi lah. Kayak seminggu 2 minggu gitu ya? Kalau tomat enggak sih nggak sampai 2 minggu. Seminggu gitu Iya. paling lama. Oh, oke. Dan tantangan terbesar Ibu tuh untuk menjual sayur-sayuran gini tuh apa sih Bu? Nggak ada sih kan di sini banyaknya orang luar ya. Dia sayuran tuh emang makanan tiap hari kayaknya. Oh, iya. Jadi cepet sih. Oh, jadi cepat buat dijualnya Iya, gitu. iya. Oke. Jadi nggak susah buat, nggak ada kendala buat jual. Iya. Dan tapi kalau misalnya kayak nih cuaca kita lagi hujan gitu Bu, Iya. itu bisa berpengaruh gak sih Bu ke penjualan? Enggak sih kalau penjual, cuman harga suka naik kalau musim hujan kayak tomat tuh kan Iya. jadi naik kan. Tapi kualitas sayurannya masih tetap bagus Bu. Ya, kualitasnya jadi buruk. Jadi apa sih? Kayak cepet busuk gitu. Oh, Kadang-kadang iya. yang belum matang juga udah dipetik. Jadi seperti itu Bu. Ya, oke makasih Bu. Ya, saya Cahaya Cikal dengan NIM akhir 135. Izin bertanya Ibu, kapan biasanya jualan Ibu nih rame gitu Bu? Apa keadaan tertentu, apalagi hari raya atau gimana begitu Bu? Sini iya, kalau bulan haji itu orang. Bulan haji Bu? Iya. Apa kalau hari libur apa gimana Bu? Kan kalau orang Arab liburnya bulan haji ya, 3 bulan, 6 Oh, bulan. pada kesini Bu? Iya, pada kesini. Oh. Terus ini Bu, kalau lagi hujan jualannya tetap buka atau libur dulu gitu Bu? Buka, ya, Tetap buka Bu? Iya. Terus Ibu nih melakukan usaha ini ada karyawannya atau sekeluarga aja gitu Bu? Ada sih ya, tapi masih saudara keluarga. Oh masih keluarga gitu. Jadi Yang emang lain, ya. orang terpercaya gitu ya Bu? Iya. Iya. Terus apa sih yang bikin Ibu ini tetap semangat jualan gitu Bu? Apa ada motivasi lain gitu Bu? Buat tetap jualan sayur begini Bu? Iya, karena emang di
sini banyaknya orang ini, Iya. sayuran yang paling cepat laku. Oh gitu Bu. Lagi keadaan mendukung gini Bu. Ya, Keadaan mendukung gini ya Bu. ya. Iya. Iya tuh. Ya coba Bu. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami yang berlokasi di dataran tinggi, dapat kami simpulkan ya bahwa kegiatan ekonomi masyarakat di daerah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kemakmuran daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Aktivitas utama yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal adalah sektor pertanian, terutama perkebunan sayur mayur dan buah-buahan yang tumbuh subur di dataran tinggi. Para pedagang dan petani memiliki hubungan yang saling bergantung. Petani menghasilkan produk, sementara pedagang menjadi penghubung antara hasil panen dan konsumen. Hubungan ini membentuk jaringan ekonomi lokal yang kuat, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks ekonomi regional, kegiatan tersebut itu menjadi pondasi penting ya bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat yang ada di dataran tinggi tersebut. Tidak hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya masyarakat setempat yang telah lama hidup dari hasil bumi mereka. Selain itu, aktivitas pertanian dan perdagangan ini juga mendorong tumbuhnya sektor lain seperti transportasi, jasa, dan pariwisata lokal yang turut memperkuat roda perekonomian wilayah tersebut. Namun dari hasil wawancara kami kepada para penjual di dataran tinggi menunjukkan bahwa hasil pendapatan mereka itu masih belum stabil. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu yang pertama ada kunjungan wisatawan dan yang kedua adanya cuaca. Yang pertama kunjungan wisatawan. Ketika wisatawan memasuki musim liburan, mereka akan datang banyak sekali ke tempat dan membeli di penjualan tersebut. Dan sedangkan ketika musim liburan sudah selesai, maka penjualan mereka menurun drastis. Dan hal itu menjadi salah satu yang membuat tidak stabilnya penjualan sayuran dan buah-buahan di dataran tinggi. Lalu yang kedua ada cuaca. Dan kita sendiri tahu cuaca sekarang itu sangat tidak bisa ditentukan ya, dan sekarang juga sedang hujan. Jadi dengan hujannya ini maka penjualan pun menjadi turun karena faktor hujan dan tidak ada yang berkunjung ke toko ataupun dagangan dari penjual di dataran tinggi. Serta masyarakat atau penjual masih takut untuk meminjam pinjaman. Dan dari wawancara kami juga ke para pedagang dan penjual buah-buah dan sayur-sayuran di dataran tinggi, mereka masih takut untuk mengambil pinjaman atau kebijakan pemerintah tentang pinjaman uang terhadap para penjual. Karena mereka merasa mereka masih bingung dan masih takut untuk memelihara modal yang diambil mereka dari pinjaman pemerintah. Dan juga mereka masih bingung cara bagaimana untuk meminjam pinjaman uang dari pemerintah tersebut. Maka itulah salah satu terhalangnya kebijakan pemerintah tentang peminjaman uang kepada para penjual. Pemerintah daerah sejatinya telah berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dataran tinggi melalui berbagai program bantuan. Bentuk dukungan yang paling menonjol antara lain berupa bantuan modal usaha, subsidi pupuk, program kredit usaha rakyat, serta fasilitas akses pasar melalui kegiatan pameran produk lokal. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah membantu masyarakat kecil agar mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertaniannya. Namun demikian, hasil wawancara dengan sejumlah pelaku ekonomi menunjukkan bahwa banyak dari mereka belum berani memanfaatkan fasilitas tersebut.
ketakutan akan risiko gagal bayar, minimnya literasi keuangan, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur administratif menjadi faktor utama penghambat. Sebagian masyarakat bahkan menganggap pinjaman dari pemerintah sebagai sesuatu yang rumit dan berisiko tinggi karena kurangnya pengalaman dalam mengelola keuangan secara formal. Oleh sebab itu, peran pemerintah tidak seharusnya berhenti pada pemberian bantuan dana semata, tetapi juga harus disertai dengan program pendampingan dan pelatihan berkelanjutan. Pendampingan dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan ekonomi. Program pelatihan ini dapat mencakup yang pertama, manajemen keuangan sederhana, yang kedua, pelatihan pengelolaan hasil panen, yang ketiga, strategi pemasaran modern, yang keempat, peningkatan kapasitas kewirausahaan. Pendekatan yang edukatif dan partisipatif akan membantu masyarakat lebih percaya diri dan mandiri dalam mengembangkan usahanya. Ketika masyarakat tidak hanya diberi bantuan, tetapi juga diberi pemahaman dan keterampilan, maka kemandirian ekonomi jangka panjang dapat terwujud. Dengan demikian, program pemerintah menjadi lebih berkelanjutan dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dataran tinggi secara nyata. Jika langkah-langkah tersebut dijalankan secara konsisten, maka diharapkan akan tercipta masyarakat dataran tinggi yang lebih mandiri, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Pendampingan yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial masyarakat, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri serta kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Upaya ini dapat menjadi fondasi kuat bagi terbentuknya sistem ekonomi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam hasil wawancara yang kami lakukan kemarin di dataran tinggi, terlihat jelas bahwa para pedagang sayur di wilayah dataran tinggi tersebut masih menghadapi banyak kendala dalam menjalankan usahanya sehari-hari. Nah, sebagian besar dari mereka masih berdagang dengan cara yang tradisional ataupun cara sederhana. Aktivitas jual beli juga dilakukan di pasar terbuka di pinggir jalan tanpa perlindungan yang memadai dari cuaca, dan hampir semuanya transaksi masih dilakukan secara konvensional walaupun sudah ada beberapa sebagian yang sudah mengadopsi cara elektronik. Nah, lalu juga terdapat banyak pedagang dari mereka mengaku bahwa belum berani mencoba cara-cara baru. Hal ini dikarenakan mereka masih minimnya akan pengetahuan akan resiko yang dilakukan akibat adanya cara-cara baru tersebut. Makanya mereka kebanyakan masih memilih main aman dengan cara tradisional yang lama. Lalu dalam hal ini pemerintah sebenarnya sudah menawarkan beberapa program ataupun bantuan kepada mereka seperti program kredit usaha rakyat, tetapi banyak dari mereka ini sebagian besar belum berani memanfaatkan hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan lagi dan juga kurangnya pendampingan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu mereka juga berharap bahwa pemerintah lebih memperhatikan mereka. Jadi pemerintah tidak hanya bertumpu kepada pengembangan satu sektor saja, tetapi juga bisa pengembangan sektor secara menyeluruh agar khususnya ke para pedagang sayur tersebut agar bisa bersinergi dan berkesinambungan untuk kegiatan perekonomian di dataran tinggi, khususnya bagi mereka supaya lebih berkembang lagi dan lebih terciptanya masyarakat yang sejahtera di ekonomi daerah tersebut. Secara keseluruhan, perekonomian dataran tinggi ini memiliki potensi yang masih sangat besar untuk terus berkembang. Seperti yang kita kemarin wawancara tentang sayur mayur. Sayur mayur biasanya di wilayah ini tidak hanya dipasarkan di sekitar daerah itu sendiri, tapi juga daerah rendah dan juga wilayah perkotaan, sehingga akan terjadinya keterkaitan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan, ya mutualisme.
dengan kondisi geografis yang subur dan memiliki potensi agrowisata yang tinggi, dataran tinggi seharusnya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Oleh karena itu, makmuran masyarakat dan akan lebih mudah tercapai jika kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada pelaku usaha ekonomi lokal. Berpihak pada pelaku ekonomi usaha lokal, memperkuat keterpaduan antar sektor, dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, pembangunan ekonomi regional tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan, tetapi juga mengurangi kesenjangan dan memperkuat kemandirian masyarakat di daerah tinggi. Maka dataran tinggi tidak hanya akan menjadi lumbung pangan, tetapi juga kawasan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat benar-benar tercapai.